Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ya. Karena sampai pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan, sehat dan tetap bugar sehingga kita bisa belajar, berdiskusi dan mengamati apa terkait dengan materi dan zat ya, seperti yang kita pelajari pada kegiatan pembelajaran yang lalu. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang lalu kalian sudah bisa memahami apa itu zat tunggal, zat campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen. Nah, kali ini kita akan melanjutkan memperdalam dan bahkan nanti kita akan praktik bagaimana melakukan percobaan dengan materi-materi atau zat baik tunggal maupun campuran. Nah, tujuan kita belajar hari ini anak-anak, kita bisa membedakan ya zat campuran, zat tunggal melalui kegiatan praktik nanti. Kemudian kita juga bisa mengamati bentuk-bentuk benda. Salah satu tujuannya ya, benda cair misalnya mengikuti bentuk benda yang ditempatinya dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu di rumah, jangan lupa untuk tetap olahraga pagi, menjaga kesehatan. Kemudian anak-anak yang berada pada sesi PJJ tetap sehat walafiat ya. Nah, mari kita lanjutkan kegiatan kita. Mari amati. Ini ada contoh gambar yang digambar oleh Udin ya, dalam konteks cerita dalam pelajaran buku pelajaran tematik kita. Udin menggambar sebotol aqua ya, botol aquada. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal karena hanya terdiri dari air saja berupa senyawa ya. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau, warnanya bening. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air kira-kira ya, kurang lebih ya, 8 liter ini ya. Nah itu. Kemudian air yang digambar ini menempati ruangnya. Kalau botol maka airnya berbentuk botol. Bandingkan dengan minuman ringan manis yang digambar oleh Siti Dogan Fresh ya. Ini juga gambar yang digambar oleh Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi berbentuk cairan. Tetapi tahukah bahwa minuman yang sudah manis itu dicampur apa? Dicampur gula ya. Dicampur gula yang sudah menyatu. Oleh karena itu dia bukan zat tunggal lagi karena sudah ada campurannya. Kemudian si Edo menggambar cangkir yang berisi kopi. Nah, ini ada kopinya lagi. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi atau benda yang berbentuk cair, merupakan zat campuran. Nah, akan tetapi kopi itu bukan zat campuran homogen. Kenapa? Karena masih ada kopinya, masih ada, dalam bahasa Madura ada saarnya, tidak menyatu betul. Itulah makanya disebut dengan campuran heterogen ya. Nah, mari kita ulas kembali ya. Mari kita ingat kembali simpulannya bahwa apa itu materi, zat tunggal dan campuran? Mari pahami bersama-sama pelan-pelan di sini ya. Bahwa materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang yang mempunyai massa. Jadi materi itu segala sesuatu benda yang menempati ruang menempati apa saja di dunia ini mempunyai berat, massa ya, massa. Kemudian banyak jenis materi di lingkungan sekitar, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen, udara, semuanya yang memiliki berat atau massa, maka dia adalah disebut materi. Sehingga karena saking banyaknya materi, sehingga dibagi saja menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Itu ya.
Itu berdasarkan bentuknya, kemudian dibagi itu ya, zat padat, cair dan gas. Kemudian berdasarkan komponen itu penyusunnya, maka dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran saja, seperti yang kita pelajari dari kemarin. Nah, mari kita pelajari zat tunggal. Zat tunggal atau disebut juga zat murni itu adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat saja atau materi ya. Zat tunggal bisa berupa unsur dan senyawa. Apa unsur? Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi ya menjadi zat yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Ada dua unsur, yaitu logam dan non-logam. Contoh unsur logam apa? Perak, emas, besi, platina. Yang non-logam apa? Hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, dan seterusnya. Ini nanti pelajaran kimia kalian akan pelajari di jenjang SMA tentang unsur dan senyawa yang lebih kompleks, yang lebih lengkap ya. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi unsur-unsur itu kalau berkumpul itu menjadi senyawa. Misalnya garam, air, gula. Air itu terbentuk dari apa? Dari unsur hidrogen, kemudian oksigen ya. Nah itu. Zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua atau zat materi dan materi atau materi ya. Berdasarkan sifatnya campuran dibagi dua juga, yaitu homogen dan heterogen. Apa itu homogen? Apa itu heterogen? Nah, kalau zat campuran homogen itu campuran yang terdiri atas dua materi, dua benda atau dua zat yang dapat menyatu secara merata. Jadi kalau homogen penyusunnya sudah nggak kelihatan. Misalnya sirup, ya sirup itu campuran gula, pewarna dan air. Gulanya sudah nggak kelihatan, ya sudah menyatu. Laruran oralit, campuran air dan garam. Ketika diaduk-aduk, garamnya sudah nggak kelihatan. Udara, campuran dari gas-gas, jadi sudah juga nggak kelihatan. Nah, campuran hidrogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau materi yang berbeda, tetapi tidak menyatu sempurna. Masih kelihatan zat penyusunnya, ya. Misalnya kopi tumbuk dengan air, air dengan tanah, tanah dengan minyak, minyak dengan air, maka masih terpisah. Kelihatan airnya, kelihatan minyaknya, tidak sempurna menyatu ya. Itu zat campuran tentang campuran homogen dan heterogen. Nah, ini kita akan bermain-main dengan bagan di bawah ini. Coba kalian sudah mungkin paham ya. Buat bagan di bawah ini, simpulkan tentang apa itu yang dimaksud materi atau zat ya. Jadi kalau Pak Ali mau membahasakan, misalnya kolom sebelah kiri di sini akan berisi tentang zat atau materi. Kemudian dibagi dua kan, zat tunggal, zat campuran. Nah, campuran tunggal dibagi dua, yaitu apa yang namanya unsur, senyawa. Contohnya apa? Sebutkan ya toh. Kemudian yang kedua, di sini zat campuran. Campuran itu dibagi dua, campuran homogen, heterogen. Di sini contohnya apa saja? Apa saja. Paling kira ini sangat mudah ya, karena bagan ini hanya merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita tentang zat atau materi. Nah, ini dikerjakan, kemudian nanti dibuat bagan di bukunya. Nah, kemudian anak-anak, satu hal penting yang kalian harus coba di rumah ya, bersama Bapak Ibu, mohon dukungannya. Dan ini tolong divideokan prosesnya, kemudian dijelaskan caranya ya. Alatnya gampang, gelas dengan sendok plastik. Gelasnya transparan yang bisa dilihat. Bahannya air, gula putih, kopi bubuk. Nah, ceritanya buat kopi ini. Nah, langkah-langkahnya
Pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Ya, kalau bisa air panas, ya air panas. Ya, masukkan gula, kemudian kemudian aduk. Seret, diamkan. Perhatikan apakah kelihatan gulanya. Misalnya kalau enggak, yang kedua, masukkan gelas air ke dalam transparan, masukkan kopi bubuk yang sudah berisi air. Diamkan beberapa saat, bandingkan. Jadi yang pertama air dicampur gula, yang kedua gelas yang kedua air campur kopi bubuk saja. Tidak usah dipanaskan airnya ya, karena hanya untuk mengetahui apakah air dan gula menyatu, apakah air dan kopi bubuk menyatu. Nah, bandingkan ya kan, bandingkan 2 gelas itu. Kemudian buat laporan ini tanpa kelompok, langsung namanya sendiri, percobaan yang dilakukan, alat yang digunakan, kemudian hasil percobaannya. Presentasi itu sampaikan secara lisan ya, dibantu orang tua untuk menyuting videonya ya. Nah, di sini hasil laporannya ini dicatat juga, bagaimana sifat larutan air dan gula, sifat larutan air dan kopi. Kesimpulannya apa? Misalnya ternyata gula dengan air terlarut sempurna. Sifat larutan kopi tidak terlarut dengan sempurna. Misalnya seperti itu. Itu contoh dari kesimpulan. Nah, perhatikan nanti hasilnya juga. Saya kira demikian anak-anak informasi kegiatan pembelajaran untuk PJJ kali ini. Semoga dapat dipahami. Tetaplah dalam bimbingan orang tua untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas belajar di rumah. Terima kasih Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.